Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Zikriah. Saya dari KPI 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manusia menganggap nyawa itu murah. Dewasa sekarang ini, kita menyaksikan maraknya pembunuhan yang terjadi di mana-mana, yang dilakukan oleh semua kalangan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan seseorang sudah semakin hilang. Bahkan nyawa pun sudah dianggap tidak berarti. Padahal nyawa merupakan sesuatu yang sangat mahal yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Namun realitanya kita melihat bagaimana manusia menganggap nyawa itu murah dan tindakan kekerasan semakin merajalela. Itulah mengapa banyak sekali kasus, bahkan yang baru-baru ini terdapat kasus seorang anak yang tega membunuh ibunya dengan alasan ibunya tidak bisa memenuhi keinginan anaknya, yaitu anaknya ingin membeli motor. Lalu terdapat pula kasus seorang suami membunuh istrinya dengan cara memutilasi istrinya dan dipotong beberapa bagian. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang baru-baru ini bahwa seorang wanita digorok oleh mantan pacarnya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal hal sepele namun berujung dengan kematian. Karena itulah setiap hukum agama dan hukum negara memberikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang membunuh orang lain dengan cara sengaja. Makanya di dalam Al-Quran menegaskan betapa seriusnya dosa ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Shadaqallahul azim. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Hal ini juga sudah terlihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa tanda-tanda akhir zaman yang salah satunya adalah banyaknya pembunuhan. Beliau menjawab, waktu terasa dekat, ilmu agama dicabut, banyaknya bencana atau kekacauan, kekikiran merajalela, dan banyaknya pembunuhan atau al-harj. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-harj? Beliau menjawab, pembunuhan. Padahal seharusnya sebagai manusia kita memahami bahwa setiap nyawa itu berharga. Namun, dalam realitas sosial, ada kecenderungan di mana nyawa dianggap murah atau kurang bernilai, baik karena situasi sosial, politik, atau ekonomi. Penting bagi kita untuk mengingatkan diri dan masyarakat akan nilai-nilai intrinsik bagi setiap kehidupan manusia.
serta berupaya menciptakan lingkungan yang menghargai dan melindungi setiap nyawa manusia dengan sungguh-sungguh. Yang perlu dilakukan agar seseorang terhindar dari hal-hal tersebut ialah yang pertama, memahami nilai kehidupan dari perspektif Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini berarti menginterpretasikan ajaran Islam sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang etika dan moral Islam. Hal ini bertujuan untuk memperluas ajaran Islam yang mencakup etika dan moral sebagai landasan berperilaku sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan hukum Islam yang adil dan bijaksana. Penegakan hukum yang adil berdasarkan syariat Islam akan memberikan efek yang jera bagi orang-orang yang meremehkan nyawa manusia. Marilah kita semua memahami dan menerapkan ajaran Islam secara benar dan kafah, serta sebagai umat Islam dapat menjaga dan menghargai setiap nyawa manusia, sehingga pandangan bahwa nyawa itu murah dapat dihindari. Baik, itulah penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.